Describe aku dong. Teman-teman yang disayangi Tuhan, begitu yang tertulis di story yang diposting teman-teman saya di SMA. Lalu teman yang punya akun akan menulis beberapa hal tentang temannya tadi itu, sesuai pendapatnya tentang temannya itu. Pernah nggak kamu bayangin, Yesus dan murid-muridnya punya akun Instagram? Kalau Yesus minta si Markus mendescribe dia, kira-kira apa yang terjadi? Hahaha, Injil Markus. Teman-teman yang baik, Injil bukan cuma yang ditulis Markus, memang bicara tentang Yesus, menceritakan, memberitakan, mewartakan Yesus. Tapi bukan cuma Injil, seluruh perjanjian baru juga. Bahkan seluruh perjanjian lama juga. Semua bicara dan mewartakan tentang Yesus. Dalam Kisah Para Rasul yang dibaca sebagai bacaan pertama hari ini, Petrus mengutip Daud yang bicara tentang Yesus dalam Mazmurnya, meskipun enggak secara eksplisit. Lebih eksplisit dan jelas apa yang kita dengar disebut dalam Injil. Lukas menulis bahwa Yesus bilang kepada dua murid dalam perjalanan ke Emmaus, kalau seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa sampai segala kitab nabi-nabi, menulis tentang Dia. Makanya hati dua murid itu berkobar-kobar waktu Yesus menerangkan isi kitab suci kepada mereka. Bisa bayangin gak sih? Tokoh utama kitab suci hadir di hadapan kita dan omong langsung ke kita, ngejelasin semuanya. Wow, gokil! Teman-teman yang diberkati Tuhan, tahu nggak sih gimana proses terbentuknya kitab suci yang mewartakan Yesus itu? Saya coba ceritain ya. Awalnya, orang-orang Yahudi pada masa itu hidup biasa seperti kita. Ada berbagai pengalaman dan peristiwa dalam hidup mereka. Dengan bimbingan Roh Kudus, mereka merefleksikan semuanya dan muncullah, tumbuhlah iman mereka akan Allah Yahweh. Kalau di zaman Yesus, orang-orang itu adalah para rasul dan murid-murid lain. Lewat refleksi juga, pengalaman mereka bersama Yesus memunculkan iman akan Yesus. Iman akan Allah, iman akan Yesus, itu bikin mereka gak bisa diem. Pingin share, pingin broadcast, pingin mewartakannya kepada semua orang kemana-mana di seluruh dunia. Nah, meskipun awalnya diceritain secara lisan dari mulut ke mulut, selanjutnya disadari kalau salah satu cara yang bisa melestarikan iman itu adalah dengan menuliskannya. Singkat cerita, tulisan-tulisan yang dibuat, disepakati, dipilih, ya, jadi daftar yang kemudian disebut kitab suci. Terus, apa gunanya kalau udah tahu proses terbentuknya kitab suci? Teman yang terkasih, gak tahu ya menurut kalian. Tapi kalau buat saya jadi tahu. Tahu kalau kitab suci itu sebenarnya sebuah kitab iman. Iman akan Allah, iman akan Yesus. Iman itu muncul dan bertumbuh dari pengalaman dan peristiwa hidup sehari-hari. Dalam pengalaman dan peristiwa itu, para penulis dan orang-orang lain yang memiliki iman yang sama bertemu dengan Yesus, mengalami Allah yang hadir dan bekerja memelihara hidup mereka setiap hari. Nah, kalau dulu orang-orang itu dari pengalaman hidupnya
bisa belajar beriman, bahkan menjadi sungguh-sungguh beriman, apa kita nggak bisa? Menurut saya, bisa bingit. Justru dalam arti tertentu, bisa dibilang kita ini lebih beruntung daripada mereka. Kita bisa melakukan hal yang sama, jalanin hidup dan merefleksikan pengalaman. Roh Kudus juga kita punya. Keuntungan kita adalah bahwa dulu mereka berefleksi, istilahnya ya, tanpa pegangan apa-apa. Sementara sekarang kita punya kitab suci. Istilahnya sekarang ini kita punya manual, punya guidebook untuk merefleksikan pengalaman dan peristiwa hidup kita. Asal kita mau baca aja, kita bisa dapat keuntungan yang banyak dan gede banget. Pengalaman hidup kita akan diresapi dan diterangi oleh pengalaman dan peristiwa hidup para penulis kitab suci dan orang-orang beriman lain sezamannya. Pengalaman dan peristiwa hidup mereka menggema dalam peristiwa dan pengalaman hidup kita, meneranginya dan membantu kita melihat, menemukan kehadiran Yesus di sana. Melihat, mengalami bahwa Allah sungguh hadir dan bekerja dalam setiap langkah hidup kita. Teman-teman sahabat Yesus, mungkin ada di antara kalian yang malas baca kitab suci. Mungkin bertanya-tanya atau meragukan, apa sih manfaatnya baca kitab suci? Mungkin juga kurang termotivasi karena berpikir baca kitab suci itu susah. Gak apa-apa, jangan kecil hati. Setiap orang punya prosesnya sendiri. Tapi semoga kalian gak menutup hati dan menghentikan prosesnya. Buat kalian semua, gak perlu takut atau minder sama kitab suci. Bahasanya mungkin gak selalu gampang untuk dimengerti. Dan itu wajar sih, karena walau bagaimanapun Allah sendiri lewat Roh Kudus-Nya yang menginspirasi. Jadi, kita juga selalu butuh bimbingan Roh Kudus untuk memahaminya. Tapi, karena berasal dari Allah, kita boleh percaya bahwa sebenarnya pesannya sederhana. Intinya satu, Allah mengasihi kita. Seperti dulu orang-orang beriman pendahulu kita bisa mengalaminya lewat peristiwa dan pengalaman hidup yang berliku-liku, kita pun bisa. Kitab suci bantuannya, guidebook-nya. Teman-teman kekasih Allah, lalu bangunlah dua murid itu dan terus kembali ke Yerusalem. Membaca kitab suci membantu kita bertemu dengan Yesus, mengenalinya dalam peristiwa dan pengalaman hidup kita. Bersama Yesus, hidup kita akan dipenuhi kebangkitan yang baru. Peristiwa-peristiwa Paskah yang baru. Mencintai kitab suci membantu kita lebih mampu mengalami kasih-Nya juga dan justru dalam saat-saat suram dalam hidup kita.